Jiangchun, sebuah desa kecil yang tersembunyi di pegunungan, hanya 100 orang. Pada saat ini, bulan sedang tinggi, dan semuanya tampak sunyi. Tampaknya langit dan bumi dalam tidur nyenyak. Namun, di Jiangchun, ada 10 anak dari berbagai usia yang duduk bersila, 5 hati ke langit, menghadap ke lingkaran. Berbulan-bulan, napasnya panjang dan panjang, samar-samar terlihat atau kabut tebal atau ringan di sekitar tubuh mereka. Di depan kelompok anak-anak ini, ada seorang pria yang mengenakan kulit, dan tubuhnya yang kekar berkata, "Bagi kami, Yuehua adalah praktik yang sangat berharga, terutama hari ini, 15 tahun, ketika itu adalah ketika Yuehua berada di puncaknya, jangan buang waktu, menyerap sebanyak mungkin, melewati meridian, dan meningkatkan kekuatan Anda." Petik 2. Kata-kata pria itu tidak menerima respons apapun, karena semua anak berkonsentrasi untuk menyerap bulan. Namun, selain lusinan kaki mereka, masih ada bocah laki-laki berusia 15 tahun yang duduk sendirian, dengan setidaknya ratusan jenis tulang rumput di depannya. Di bawah sinar rembulan, aku bisa melihat dengan jelas bahwa anak lelaki muda ini terlihat cantik, dan rambut hitam panjangnya dikepang menjadi beberapa kala jengking yang tersebar di pundak, proporsional, juga mengenakan kulit binatang, dan ada banyak panjang pada kulit yang telanjang. Bekas luka, sepasang mata yang jernih dari remaja, meskipun sebagian besar waktu menatap rumput di depan mereka, tetapi mereka akan melihat ke atas dari waktu ke waktu, melihat kelompok anak-anak yang duduk di kejauhan, dan pada saat ini, dia sedikit lembut wajah akan selalu menunjukkan sedikit kecemburuan. Nama anak laki-laki itu adalah Jiang Yun. Dia sudah eksentrik dengan adegan seperti itu. Dia tahu bahwa kelompok teman bermainnya sedang menyerap kultivasi Yuehua. Berlatih, perbaikan adalah tubuh, perbaikan adalah jalan. Meskipun saya sangat ingin bergabung dengan mereka dan dapat berlatih dengan mereka, kakek memberitahu saya sejak usia dini bahwa karena fisiknya yang berbeda, mereka tidak dapat berkultivasi. Pada titik ini, Jiang Yun tidak percaya pada awalnya, sampai dia bertanya kepada beberapa teman bermain secara pribadi, dan diam-diam berlatih beberapa kali sesuai dengan metode yang mereka ajarkan, dan menemukan bahwa tubuhnya benar-benar tidak dapat menyerap apa yang disebut Jing Yuehua Jepang di mulut mereka. Setelah itu, saya tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi bagus untuk menjadi seorang apoteker, membuat obat yang tepat untuk mereka, dan membantu memperkuat kekuatan mereka, setidaknya tidak buruk. Jiang Yun menghibur dirinya sendiri dan terus fokus pada tulang rumput di depannya. Astaga, ini batch terakhir. Ingat bagaimana? Pada saat ini, pria kekar datang ke sisi Jiang Yun, membawa tangannya di belakangnya, dan tertarik pada tulang rumput. Jiang Yun mendongak dan tersenyum dan berkata, "Ya, musuh, pada dasarnya diingat." Bagus. Jiang Mu mengangguk, dan tidak meragukan kata-kata Jiang Yun. Wajah kasarnya menunjukkan warna persetujuan. Mungkin Jiang Yun tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang karakteristik tulang berumput ini. Tetapi Jiang Mu sebagai orang dewasa sangat sadar. Pemurnian membutuhkan bahan, dan bahan yang paling dasar adalah semua jenis hewan dan tanaman. Untuk menjadi apoteker yang berkualitas, Anda harus tahu sebanyak mungkin tentang karakteristiknya. Gunung di mana Jiangchun berada disebut gunung berusia 100.000 tahun. Gunung ini hampir terisolasi dari dunia. Tidak kurang dari puluhan ribu hewan dan tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Sangat sulit untuk memahami karakteristik masing-masing tanaman dan hewan. Prosesnya sangat membosankan. Namun, Jiang Yun baru berusia 16 tahun. Dalam lebih dari 1 dekade, ia sudah melakukannya. Ini tidak hanya membutuhkan bakat tetapi juga sikap ulet dan sikap gigih. Tidak buruk. Jiang Mu tidak bisa tidak memuji lagi. Astaga, kau pasti akan menjadi apoteker hebat di masa depan. Untuk pujian Jiang Mu, Jiang Yun tidak menunjukkan kegembiraan sedikitpun. Hanya senyum tipis, penampilan lama, dan usianya sedikit tidak konsisten. Jiang Muzhen tidak bisa mengetahui pikiran Jiang Yun. Dia lebih mau berlatih dan menjadi biksu daripada menjadi seorang apoteker. Memperluas telapak kipas besar, Jiang Mu membanting kepala Jiang Yun, dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelannya kembali ke mulutnya. Berbalik, hati Jiang Mu menghela nafas dan berkata, "Boneka awan, kami tidak mengajarimu untuk tidak berlatih, tetapi karena kau bukan anak keluarga Jiangku." Iya, Jiang Yun bukan anggota Jiangchun, tetapi kepala desa tua Jiang Wanli, yang merupakan anak terlantar dari kakek Jiang Yunkou. Ini bukan rahasia, bahkan Jiang Yun sendiri sudah tahu.
Meskipun Jiang Yun bukan anggota Jiang Chun, di Jiang Chun, tidak ada yang menganggapnya sebagai orang luar, ia telah hidup selama 16 tahun, di mata mereka, Jiang Yun adalah orang di desa mereka. Setelah beberapa saat, Jiang Mu menatap bulan di langit dan berteriak, "Oke, saudara perempuan, waktunya telah berlalu, kultivasi telah berakhir." J. Asli, pertama Fei Sen Pei, hula, kelompok anak-anak yang duduk tiba-tiba melompat. Meskipun mereka semua tahu pentingnya kultivasi, tetapi bagaimanapun juga, itu masih anak-anak, biarkan mereka duduk selama beberapa jam, itu adalah penderitaan besar. Dalam sekejap, ada sosok seperti kucing rakun, bergegas ke sisi Jiang Yun. "Saudaraku, apakah kamu ingin keluar lagi besok? Ketika kamu kembali, beri aku burung 3 warna." Ini adalah seorang gadis kecil, berusia 8 atau 9 tahun, dengan 3 tanda warna besar di alis, tersusun dalam segitiga, dan wajah kecil giok bubuk penuh harapan. Namanya Jiang Yueru, dia adalah cucu perempuan asli Jiang Wanli. Sangat disayangkan ketika dia dilahirkan, orang tuanya pergi ke gunung untuk berburu dan mereka berdua secara tidak sengaja terkejut. Mereka mengubur binatang buasnya dan meninggalkannya bersama kakeknya. Jiang Yun adalah yang terdekat. Ada banyak bahaya di Lusan, semua anak tidak diizinkan meninggalkan desa sampai mereka berusia 18 tahun. Tetapi Jiang Yun berbeda. Untuk lebih memahami karakteristik hewan dan tumbuhan, setiap hari setelah bulan purnama, dia akan mengikuti kakek ke kedalaman Lusan, dia akan tinggal selama setengah bulan, dan ketika dia kembali, dia akan membawa anak-anak ke desa. Gadget kecil, binatang kecil, sehingga anak-anak di desa menginginkan sesuatu, mereka akan datang ke Jiang Yun. Bagus, Jiang Yun mengulurkan tangan dan mencubit wajah kecil Jiang Yueru. "Ketika aku kembali, aku pasti akan menangkapmu burung 3 warna. Awan sayang, kembali untuk mandi." Pada saat ini, suara lama datang dari jauh, dan kemudian Jiang Mu juga menyipit pada anak-anak dan berteriak, "Oke, keponakan kecil, cepat tidur, bayi awan, bulan lembut, beri aku mandi." Petik 2. Semua anak tiba-tiba menghilang, dan Jiang Yun juga berdiri, mencubit wajah Yueru, dan menyapa Jiang Mu, lalu berbalik ke gubuk di kedalaman desa. Gubuk itu seperti negeri dongeng saat ini, mengepul dan harum, karena ada tong kayu besar yang diletakkan di atas api di tengah, samar-samar terlihat di dalamnya ada tumpukan tulang rumput. Ini bukan mandi umum, tetapi mandi busa. Berdiri di ujung laras adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan unta kecil di punggungnya. Matanya menyipit, dan sebatang tongkat kayu memegangnya, terus mengaduk air yang mengepul di ember. Melihat sosok lelaki tua itu, hati Jiang Yun hangat. Ini adalah kakek Jiang Wanli. Terima kasih kepada kakeknya, dia bisa hidup sampai hari ini. "Kakek!" Jiang Yun berteriak pada Jiang Wanli, dan kemudian dengan sadar melepas kulit binatang dan berjalan ke tong. Tanpa perlindungan dari tempat persembunyian, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ada ratusan bekas luka pada tubuh Jiang Yun yang kokoh, yang terlihat mengerikan. Terutama bekas luka di punggungnya, jauh, tampaknya samar-samar diatur menjadi teks samar, awan. Jauh di pegunungan, binatang buas itu berkelompok, krisis ada di mana-mana, dan mereka berada di tengah tahun. Secara alami, mereka harus bertarung dengan binatang buas ini. Jadi ada begitu banyak luka pada tubuh Jiang Yun, tetapi beberapa punggung ini bukan bekas luka. Itu adalah tanda lahirnya, dan justru karena tanda lahir inilah Jiang Wanli menamainya Jiang Yun. Dalam hal mandi, Jiang Yun tidak asing dengan itu, karena sejak dia masuk akal, dia akan mandi seperti ini setiap saat. Kedengarannya seperti mandi obat tampaknya menjadi hal yang sangat nyaman, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Jangan mengatakan bahwa berbagai obat yang terkandung dalam tulang rumput yang digunakan untuk mandi akan sangat merangsang tubuh. Hanya berjalan ke air mendidih yang berjatuhan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang awam. Jiang Yun jelas ingat bahwa ketika dia pertama kali mandi, dia sangat takut sehingga dia bahkan menangis dan berkata bahwa kakek harus memasak sendiri. Untungnya, dia bertahan karena dia tahu bahwa ini adalah upaya keras dari kakeknya, untuk memperkuat tubuhnya. Meskipun saya tidak dapat mengultivasi diri sendiri, pemandian obat pada tahun-tahun ini telah membuat kualitas fisik saya tidak hanya lemah, tetapi jauh lebih kuat daripada banyak rekan. Jiang Yun menutup matanya dan mengubur seluruh tubuh, bahkan kepalanya, di dalam air, merasakan suhu air panas dan berbagai sifat obat, terus-menerus merangsang tubuhnya. Setelah beberapa jam,
telinga Jiang Yun tiba-tiba membunyikan suara kakeknya, Cloud, kau mau berlatih? Huala, seluruh orang Jiang Yun hampir melompat keluar dari air, dan menatap kakek di depannya dengan ekspresi terkejut. Untuk sesaat, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Meskipun Jiang Yun tidak pernah meninggalkan 100.000 gunung, tetapi juga tahu bahwa ada dunia yang sangat luas di luar Lusan, dan di dunia yang luar biasa ini, ada orang-orang, setan, dan hantu. Ada banyak kelompok etnis, tidak peduli kelompok etnis apa, semuanya mendukung penanaman. Bahkan desa Jiang, sebuah desa kecil yang hampir terisolasi dari dunia, selalu bekerja keras untuk berkultivasi. Praktek, dari sudut pandang kecil, dapat memperkuat tubuh, dan ketika dikatakan besar, itu dapat membalikkan awan, melangkah ke langit, dan bahkan menjadi tua, dan hidup bersama dunia. Tentu saja aku mau, saya hanya bertanya kepada kakek saya lebih dari sekali, tetapi kakek selalu mengatakan bahwa karena fisiknya yang berbeda, dia tidak bisa berlatih. Tetapi hari ini, bagaimana kakek tiba-tiba akan bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini? Dapatkah dikatakan bahwa kakek telah menemukan cara untuk mengolah dirinya sendiri? Melihat guncangan wajah Jiang Yun, mata Jiang Wanli lebih kecil, hanya menyisakan celah. Pikirkan, kata-kata Jiang Yun baru saja diekspor. Jiang Wanli segera bertanya, apa yang kamu latih? Apa yang kamu lakukan? Jiang Yun diam. Karena saya sendiri tidak mengerti, mengapa Anda ingin berlatih begitu keras dan tetap bugar? Untuk keabadian, sepertinya tidak. Saya mulai dari hal-hal yang masuk akal. Ketika saya tidak tahu apa yang harus kultivasi, saya tampaknya memiliki ide untuk berkultivasi. Bawaan, lahir. Jiang Wanli jelas tahu apa yang dipikirkan Jiang Yun, jadi dia tidak membutuhkan jawabannya sama sekali. Dia berkata sambil tersenyum, "Yah, Yun Wazi, jika kamu benar-benar ingin berkultivasi, maka..." Boom, tiba-tiba, suara keras datang dari jauh, dan kata-kata Jiang Wanli terputus. Orang-orang di desa angin akan datang lagi. Jiang Wanli tampaknya tahu apa yang terjadi di luar. Wajahnya dingin, dan dua matanya bengkak. Setelah menjatuhkan kalimat ini, ia segera membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar rumah. Dibandingkan dengan Jiang Wanli, wajah Jiang Yun tiba-tiba menjadi besi dan biru. Dia tidak marah karena dia terganggu oleh kata-kata kakeknya, tetapi karena dia tahu bahwa desa angin ini didedikasikan untuk dirinya sendiri. Ada ratusan ribu gunung, dan mereka aktif dan luas. Selain orang-orang di Jiangchun, ada banyak desa lain dengan ukuran yang berbeda. Meskipun mereka tidak harmonis, mereka tidak membuat air sungai, tetapi kadang-kadang ada beberapa gesekan kecil. Fengchun adalah desa terdekat dengan Jiangchun, dan kekuatan keseluruhannya lebih kuat dari Jiangchun. Kedua belah pihak berkonflik satu sama lain karena mereka dibatasi oleh satu sama lain, tetapi mereka hanya kontradiksi kecil. Namun, sejak Jiang Yun datang ke desa Jiangjia 16 tahun yang lalu, kontradiksi antara mereka tiba-tiba meningkat. Pada masa muda Jiang Yun, desa Feng harus meminjam uang untuk pergi ke desa Jiangjia hampir setiap saat untuk membuat masalah. Tujuan sebenarnya adalah untuk menangkap Jiang Yun. Adapun alasan mengapa pihak lain ingin menangkap dirinya sendiri, Jiang Yun tidak mengetahuinya sama sekali. Rasanya ia seperti berada di mata orang-orang Fengchun. Sepertinya harta yang langka, karena setiap kali ia melihat orang-orang di Fengchun, Jiang Yun dapat dengan jelas dapat lihat keserakahan yang keluar dari mata orang lain. Kemudian, saya tidak tahu metode apa yang digunakan Jiang Wanli. Dari saat Jiang Yun berumur 10 tahun, orang-orang di Fengchun tidak pernah menabrak pintu lagi, tetapi saya tidak berharap mereka datang lagi hari ini. Jiang Yun bergegas keluar dari tong, mengenakan kulit binatang, dan bergegas keluar. Pada saat ini, para wanita dan anak-anak Jiangchun dikurung di rumah. Hanya 30 pria dewasa berkumpul di pintu masuk desa. Mereka menyaksikan orang-orang desa berangin di seberang kelompok. Sebagian besar pria dan wanita yang tinggal di pegunungan sangat kuat, dan orang-orang di desa angin jauh lebih berdarah dan kejam. Melalui celah di kerumunan, Jiang Yun juga melihat pintu yang rusak di tanah. Ini membuat hatinya kencang. Desa setara dengan rumah, mendobrak pintu orang lain, perilaku ini hanyalah deklarasi perang yang telanjang. Jelas, Fengchun akan datang ke saat ini. Memikirkan hal ini, Jiang Yun diam-diam mengepalkan tinjunya dan masuk ke kerumunan. Angin. Jiang Wanli berdiri di garis depan kerumunan di Jiangchun. Masih dengan mata terpejam, menatap seorang lelaki besar yang tingginya lebih dari 2 kaki di depannya.
Jalan yang dingin berkata, kamu belum melihat keberanianmu selama 6 tahun. Apakah itu, kata-kata Liu Tianren, apakah Anda tidak berani mendengarkan? Petik 2. Mendengar kalimat ini, Jiang Yun tiba-tiba menyadari di tengah kerumunan, karena dia mendengar bahwa di antara 100.000 gunung, desa yang paling kuat adalah Liu Chun, dan kepala desanya Liu Tianren adalah orang terkuat di Lusan. Rupanya, Jiang Wanli meminjam nama Liu Tianren, jadi dia menekan orang-orang Feng Chun selama 6 tahun, sehingga mereka tidak akan berani datang ke Jiang Chun untuk membuat masalah. Feng Ling menjulurkan lidahnya dan menggosok bibirnya. Yin tersenyum dan berkata, kepala jahe, aku dulu agak takut pada Liu Tianren. Tapi sekarang, namanya tidak ada gunanya. Katakan padamu, hari ini kamu akan menyerahkan jahe Cloud, atau, saya telah mencuci desa jahe Anda. Petik 2. Bab 3. Kegilaan Feng Ling membuat alis Jiang Wanli sedikit berkerut, dan jelas itu agak tidak jelas. Mengapa pihak lain tiba-tiba tidak takut pada Liu Tianren? Tidak menunggu Jiang Wanli untuk membuka, Jiang Mu, berdiri di sampingnya, sudah bergegas, Ginger Su, dan apa yang harus mereka cabut? Aku harus melihat mereka, bagaimana mereka akan mencuci desa Jiangjia kita. Yaitu, kepala desa tua, apakah kita masih takut akan itu? Bayi Awan adalah orang di desa kami. Siapapun yang berani memindahkannya, pertama-tama lewati aku. Kata-kata Jiang Mu tiba-tiba membangkitkan rekonsiliasi orang-orang di sekitar desa Ginger. Mereka semua bersiap-siap, kertakan gigi dan bersiap untuk perang di desa. Ketika datang ke pertempuran, tidak ada orang asing bagi mereka yang tinggal di 100.000 gunung. Karena mereka ingin bertahan hidup di sini, mereka harus bertarung dengan semua jenis binatang buas sepanjang tahun. Poin ini tidak sulit untuk dilihat dari luka-luka tubuh Jiang Yun. Pada usia 16 tahun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu sudah merupakan pertempuran, dan bahkan beberapa kali telah berlalu dengan kematian. Oleh karena itu, Lusan orang, tidak pernah takut. Di hadapan orang-orang Jiang Chun yang bersemangat, orang-orang di desa Feng Chun secara alami tidak akan kalah, dan kemartiran yang terburu nafsu, perang sedang berlangsung. Hari ini perlu untuk membiarkan darah Jiang Chun Anda mengalir ke sungai. Gadis-gadis itu tidak bisa bergerak. Aku sudah mendengar bahwa wanita di Jiangchun memiliki pesona. Hei, kali ini hanya perlu beberapa waktu untuk dinikmati. Melihat bahwa kedua desa sudah sombong, pertempuran besar di ambang pukulan, tetapi suara tiba-tiba mengganggu suara semua orang, berhenti. Semua orang melihat suara dan menemukan bahwa kata-kata yang diucapkan hanyalah awan yang baru saja meremas ke kerumunan. Saat ini, Jiang Yun, wajahnya biru dan hijau, dan ada cahaya menyeramkan di matanya. Sama seperti orang-orang di Jiangchun yang memperlakukannya sebagai kerabat, ia juga menggunakan mereka sebagai saudara dan menggunakannya sebagai rumah, jadi ia tidak tahan dengan kata-kata umpatan orang-orang Feng Chun tentang keluarga mereka. Terlebih lagi, semuanya dimulai dengan dia. Sebelum usia 10 tahun, Jiang Yun masih muda. Saat itu, dia hanya bisa bersembunyi di balik kakeknya dan mengandalkan perlindungan kakeknya. Tapi sekarang, dia berusia 16 tahun. Menurut aturan Lusan, dia akan menjadi dewasa. Melihat bahwa Jiang Yun akhirnya muncul, mata Feng Ling tiba-tiba menjadi cerah dan hanya ingin berbicara. Tetapi udara tiba-tiba datang dengan suara pecah yang tajam. Hei, angin kencang mengembun ke tepi tajam, muncul dari udara tipis. Tanpa peringatan, langsung melesat ke arah Jiang Yun. Kecepatannya hampir mencapai batas. Metode, meskipun diserang saat ini, tetapi melihat bila angin ini, hati Jiang Yun masih tak terhindarkan melahirkan sedikit kecemburuan, karena ini adalah cara yang dapat dilakukan oleh biksu itu. Namun, teknik ini tidak bisa menyakitiku. Mata Jiang Yun bersinar dalam dingin. Hanya ingin menembak, Jiang Mu selangkah lebih maju, dan kepalan tangan menghantam bila angin. Hei! Bila angin meledak dalam sekejap dan menghilang di udara, dan topeng Jiang Mu melepas telapak tangannya. Dia menatap pemuda yang berdiri di belakang angin dan tampak dingin. Jalan yang dingin berkata, angin tidak bermoral. Kamu itu juga seorang beku dewasa yang telah memasuki 5 penumpang. Bahkan jika Anda menyerang seorang anak yang tidak dapat diolah, apakah Anda seorang desa yang berangin? Apakah Anda begitu tak tahu malu? Meskipun Jiang Yun tidak bisa berkultivasi, dia juga tahu 3 bidang kultivasi pertama. Dari rendah ke tinggi, mereka adalah Tongjing, Fudi dan Dongtian, yang masing-masing dibagi menjadi 9. Tampaknya Tongjing hanya merupakan titik masuk, tetapi begitu Anda masuk,
itu sama dengan memulai di jalan monastik. Seharusnya tidak diremehkan. Secara khusus, Jiang Yun tahu bahwa di antara desa-desa Jiang, di bawah usia 30, sejauh ini, yang tertinggi hanya mengolah 4 arah. Di depan ini, pemuda yang disebut orang yang tidak punya angin, tetapi berusia 18 atau 9 tahun, sudah merupakan lingkungan bercabang 5, dan harus dikatakan sebagai seorang jenius kultivasi. Terlebih lagi, fakta bahwa ia masih menyerang Jiang Yun dengan identitas dan kultivasinya bahkan lebih memalukan. Sepasang mata Phoenix terbang miring ke belenggu, biarkan wajah berangin mengungkapkan sedikit femininitas. Tetapi pada saat ini, alih-alih merasa ada yang salah, wajah itu menunjukkan warna sinis. Ketika kamu berburu, kamu tidak menembak. Sebelumnya, maukah kamu menyapa mangsa? Petik 2. Kamu, kali ini tiba-tiba menyebabkan kemarahan orang-orang Jiangchun. Sisi lain dari serangan menyelinap tidak dihitung, dan bahkan Jiang Yun sebagai mangsa, ini sangat memalukan. Jiang Mu mengatakan, baiklah, maka hari ini aku akan memecahkan kasus ini. Angin tidak bermoral, siap mati, aku akan membunuhmu mangsa ini. Jiang Mu, lupa memberitahumu. Feng Ling tiba-tiba tersenyum dan berkata, tidak ada yang diterima sebagai murid reinkarnasi para pendahulu. Dalam beberapa hari, dia akan pergi ke reinkarnasi. Jika dia kehilangan satu, berbulu, hei. Petik 2. Kata-kata Feng Ling belum selesai. Tetapi ancaman yang terungkap dalam kata-kata itu berarti bahwa Jiang Wanli dan Jiang Mu dan lainnya tiba-tiba muncul. Jiang Mu tampak murung dan berkata, tidak heran kau bahkan tidak melihat Liu Tianren. Ternyata itu pohon besar reinkarnasi. Feng Ling dengan bangga berkata, sekarang kamu mengerti, Liu Tianren tidak bisa melindungimu. Tidak ingin dihancurkan oleh desa, mereka akan bersumpah Jiang Yun, dan kemudian kembali ke desa anginku. Beri ibumu kepala, reinkarnasi bahkan lebih kuat, dan kita tidak bisa mengelola gunung kita. Kepala desa, kita bertarung dengan mereka. Yaitu, reinkarnasi macam apa? Aku masih tidak percaya. Aku akan membunuh angin dan melihat bagaimana reinkarnasi itu bisa memperlakukanku. Jika Anda berada dalam angin, biarkan semua keluarga Jiang tiba-tiba merasa bersemangat lagi. Apakah mereka mengirim Jiang Yun atau kembali ke desa Sun Feng? Mereka sama sekali tidak ditoleransi. Tiba-tiba, suara lain pecah, cahaya hitam, ditembak dari tangan Jiang Yun, langsung ke tanah di depan angin. Pada saat yang sama, Jiang Yun berkata dengan dingin, anginnya tidak bermoral, apakah Anda berani mencabut panah ini? Suara berisik yang orisinal tiba-tiba menjadi tenang, dan mata semua orang terfokus pada panah hitam yang dimasukkan di depan angin. Panah itu adalah tantangan, mewakili tantangan Jiang Yun untuk angin. Selama angin mengeluarkan panah, itu sama dengan menerima tantangan Jiang Yun. Dalam kasus Lusan, jika ada konflik antara kedua desa, untuk menghindari pertumpahan darah skala besar, sebagian besar pihak akan menyelesaikannya dalam duel. Dalam duel, satu pihak mengambil inisiatif untuk meluncurkan tantangan dan memilih satu atau beberapa orang untuk saling membandingkan. Apakah itu di sore hari atau dalam perang, masing-masing mewakili desa. Secara umum, orang-orang di sore hari akan menemukan orang yang dekat dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka bisa menang. Tapi tantangan Jiang Yun terhadap angin benar-benar di luar harapan semua orang. Karena Jiang Yun tidak bisa berkultivasi, itu hanya makhluk hidup. Meskipun kualitas fisiknya bagus, ia telah berkali-kali masuk dan keluar dari kedalaman Lusan. Namun, anginnya tidak bermoral. Dan itu adalah seorang beku yang telah memasuki lingkungan 5 dimensi. Jiang Yun pergi untuk menantang angin, dan di mata orang lain, itu seperti anak balita yang menantang orang dewasa yang kuat dari Kongwu dan mendapati dirinya mati. Angin juga sekilas, tetapi bahkan jika Anda tersenyum, saya ingin tahu, Anda Jiang Yun, bisakah Anda mewakili Jiangchun? Saudaraku, aku akan berjuang untukmu. Seorang putra berukuran setengah yang hampir setengah kepala lebih tinggi dari Jiang Yun berdiri dengan cemas. Namanya Jiang Lei, dan dia juga yang terkuat di generasi Jiangchun saat ini. Jiang Mu juga menurunkan suaranya, Yun, kamu bodoh, kamu tahu, seberapa kuat 5 arahnya, kamu tidak bisa menjadi lawannya. Ada orang-orang yang berkata dengan keras, awan sayang, Anda dapat yakin bahwa selama kami di sana, tidak ada yang bisa membawa Anda pergi. Dalam menghadapi keprihatinan keluarga Jiang, Jiang Yun merasa hangat, tetapi dia bersikeras pada tantangannya sendiri dan tidak bermoral terhadap angin. Meskipun saya tidak bisa mewakili Jiangchun, saya bisa mewakili saya Jiang Yun, jika saya kalah.
Saya akan mengambil inisiatif untuk pergi bersama Anda. Petik 2. J% rambut pertama. Bagus. Angin bertiup kencang dan mengulurkan tangan, dan angin puyuh langsung menarik keluar panah di tanah dan mendarat di tangannya. Angin tidak punya pilihan selain menerima tantangan. Bab 4. Saat ini, bahkan jika orang-orang Jiangchun sedang terburu-buru, tidak ada cara untuk menghentikan dua orang dari pengujian. Lagi pula, aturan Lusan tidak dapat dihancurkan. Namun, ketika mereka melihat bahwa mereka selalu diam, bahkan sampai saat ini, bahkan jika tidak ada perubahan pada tampilan Jiang Wanli, hati yang sedikit stabil. Untuk Jiang Yun sebagai manusia, dapat memiliki lebih banyak kekuatan, orang-orang Jiangchun tidak jelas. Bagaimanapun, Jiang Yun sibuk mengidentifikasi ramuan obat dan memperbaiki ramuan obat di desa untuk sebagian besar waktu. Dia tidak pernah bermain dengan orang-orang dan teman bermainnya, karena Jiang Yun tidak bisa berkultivasi, untuk menghindari menyakiti harga dirinya. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menemukannya untuk didiskusikan. Oleh karena itu, untuk mengatakan bahwa orang yang paling tahu tentang Jiang Yun bukanlah Jiang Wanli. Karena Jiang Wanli sangat tenang, itu menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan pada Jiang Yun. Hanya saja semua orang masih tidak bisa percaya bahwa bahkan jika Jiang Yun bahkan lebih kuat, bagaimana dia bisa menjadi lawan yang bercabang 5. Haha, nak, lepaskan mereka, lihatlah cara-cara yang tidak bermoral. Tentu saja, hal yang paling membahagiakan adalah bahwa angin sudah berakhir. Orang-orang dengan desa angin tertawa dan mundur beberapa meter, memberi Jiang Yun dan ruang konfrontasi tanpa angin ruang yang cukup. Orang-orang di Jiangchun tidak hanya tidak mundur, tetapi mereka semua keluar satu demi satu dan berdiri di belakang Jiang Yun. Bagi mereka, bahkan jika pertempuran ini pada akhirnya akan kalah, mereka juga akan mendukung Jiang Yun dengan tindakan mereka sendiri. Win Wuji dan Jiang Yun, dua kaki dari satu sama lain, berdiri saling berhadapan. Melihat ke arah Jiang Yun, wajah angin dan tanpa ampun mengungkapkan warna menghina. Setelah menjadi murid dalam reinkarnasi, jangan katakan Jiangchun, bahkan jika itu adalah seluruh 100.000 gunung, dia tidak ditempatkan sekarang. Di mata, apalagi Jiang Yun, yang bahkan bukan biksu. Angin tiba-tiba membalikkan tangan kirinya ke belakang, hanya mengulurkan tangan kanannya, Jiang Yun. Untuk menunjukkan rasa ibaku padamu, aku hanya menggunakan satu tangan. Kata-kata tanpa angin tiba-tiba menyebabkan ketidakpuasan orang-orang Jiangchun. Bagi para biksu 5 arah, aura dapat digunakan untuk mengeluarkan aura, bahkan teknik serangan diam-diam pada bila angin Jiang Yun, dan mengendalikan aura. Tidak ada banyak perbedaan antara tangan dan tangan. Sebaliknya, Jiang Yun tetap tenang. Yang, harap saja setelah Anda kalah, jangan gunakan alasan ini sebagai alasan. Hei, ada angin puyuh di tubuh yang tak berangin, dan rambutnya yang panjang terangkat tinggi, dan ada nyala api di matanya. Rupanya dia sudah kesal dengan kata-kata Jiang Yun. Di bawah amarah, angin tidak punya pilihan selain memimpin. Dia hanya melihat bahwa dia diangkat dengan satu tangan, dan tendangan voli menangkapnya. Angin puyuh mengembun menjadi pisau tajam di tangannya, dan suara "Sou" ditembakkan ke arah Jiang Yun. Sebelumnya, dia menyerang Jiang Yun dengan trik ini. Sayangnya, Jiang Mu menembak momen kunci dan menyelamatkan Jiang Yun. Kali ini, dia ingin melihat bagaimana Jiang Yun harus menghadapinya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, bila angin ini jauh lebih lambat, tetapi kekuatannya jauh lebih besar, disilangkan di udara dan mengeluarkan gelombang udara yang tebal, ini jelas anginnya. Beri Jiang Yun rasa penindasan. Namun, pada saat ini, semua orang memiliki bunga di depannya, dan Jiang Yun, yang berdiri di sana, tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, angin terasa canggung dan hanya merasakan tenggorokannya yang tegang. Jiang Yun tiba-tiba muncul di depan dirinya seperti hantu, dan mengulurkan jari telunjuknya ke tenggorokan. Fei Zeng persen versi E dan rambut R pertama. Hei, bilah angin yang kehilangan target meledak di udara, dan yang berikutnya diam. Semua orang tercengang. Tidak ada yang berpikir bahwa Jiang Yun bisa memiliki kecepatan secepat itu. Tidak hanya lolos dari serangan bila angin, tetapi juga dengan cepat melintasi jarak antara angin dan angin. Jika angin tidak bermoral untuk melakukan perilaku semacam ini, orang lain tidak akan terkejut. Lagi pula, ia adalah seorang biarawan, dan tindakan itu dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk meningkatkan kecepatan. Namun, tidak ada kekuatan spiritual di tubuh Jiang Yun, dan tubuh seperti ini dapat diletuskan oleh daging.
Kecepatan sungguh luar biasa. Meskipun masih tanpa cedera untuk mengatakan bahwa angin tidak bermoral, jika Jiang Yun memegang tenggorokannya, itu bukan jari, tetapi ujung yang tajam. Jika Jiang Yun menggunakan sedikit kekuatan, maka akan mudah untuk menembus angin dan tenggorokan. Hidupnya, jelas, pada titik ini, kontes sudah memberikan hasil. Kamu kalah. Di bawah tatapan semua orang, Jiang Yun mengambil kembali jarinya dan melangkah mundur beberapa langkah. Sekali lagi menarik jarak antara angin dan angin, celah yang tenang ini. Kamu, angin tidak pernah kembali kepada Tuhan. Setelah membuka sebuah kata, suara itu tiba-tiba berhenti. Meskipun dia ingin bersumpah, dia tidak dapat menemukan alasan untuk berbicara. Kemenangan Jiang Yun tampaknya memiliki sifat alami, tetapi siapa yang membuat dirinya begitu ringan? Ini bukan, bajingan kecil, aku ingin membunuhmu. Angin tidak dapat dikenali, dan mengeluarkan suara keras, dan angin topan terangkat di atas tubuh. Pada saat yang sama, kedua tangan terangkat. Keempat bilah angin lebih cepat daripada kilat, satu kiri dan satu kanan, satu demi satu. Jiang Yun, angin tidak masuk akal dan tidak dapat menerima salah satu dari beku yang berpikiran 5. Dia akan dikalahkan oleh seorang manusia yang tidak dapat diolah. Dia benar-benar marah dan dia sepenuhnya melupakan janjinya untuk menggunakan hanya satu tangan. Sekarang dia hanya ingin mengalahkan, bahkan membunuh Jiang Yun, malu salju. Tidak ada yang mengira jika angin telah hilang, ia bahkan akan ditembakkan ke arah Jiang Yun. Ini sudah merupakan hal yang tabu. Terlebih lagi, menurut aturan Lusan, jika kedua belah pihak tidak berjuang untuk hidup dan mati, maka boleh saja menyakiti dan membunuh pihak lain, tetapi tidak boleh membunuh si pembunuh. Oleh karena itu, praktik yang tidak bermoral telah telanjang dan menghancurkan aturan Lusan. Sekarang jarak antara Jiang Yun dan Feng Wuji lebih pendek, dalam jarak sesempit itu, Jiang Yun bahkan lebih cepat dari kecepatan angin. Berhenti, Jiang Mu tiba-tiba menjerit, dan dia harus bergegas maju ke ujung jari kakinya. Namun, sebuah telapak ada di depannya dan mencegah tindakannya. Paman Jahe, Jiang Mu tiba-tiba berhenti dan memandangi telapak tangan. Jiang Wanli, tampaknya tidak mengerti mengapa Jiang Wanli tidak membiarkan dirinya menyelamatkan Jiang Yun. Namun, saat berikutnya, dia mengerti, semua orang mengerti. Saya melihat bahwa Jiang Yun benar-benar mengabaikan bilah angin yang benar-benar mengelilinginya. Matanya lurus pada angin dan dia mengambil langkah. Hei, 4 angin menghantam Jiang Yun dan membuat suara peledakan terus-menerus. Mereka meledak menjadi tornado kecil dan menerbangkan pasir. Jiang Yun, bagaimanapun, keluar dari tornado, dan sekali lagi datang ke depan angin, dan sekali lagi melawan tenggorokan angin. Hanya saja kali ini, itu bukan lagi jari, tetapi belati yang memancarkan cahaya dingin. Jika kemenangan pertama Jiang Yun adalah trik dan keberuntungan, maka kali ini, ia sepenuhnya mengabaikan serangan keempat bilah angin, dan bahkan secara langsung menolak bilah angin langsung dengan tubuhnya sendiri, sehingga menang lagi, yang membuktikan bahwa ia kekuatannya tidak lebih lemah daripada angin. Terlebih lagi, pada saat ini, Jiang Yun dipukul oleh bilah angin. Hanya 4 tayangan samar muncul, jadi semua orang terkejut lagi. Hanya Jiang Wanli yang masih tertegun di matanya, menunjukkan sedikit kepuasan. Jangan memandang Jiang Yun bukan biksu, dan dia tidak pernah bermain melawan orang, tapi pengalaman tempurnya sangat kaya. Bahkan orang-orang di Jiangchun tidak tahu bahwa setelah Jiang Yun berusia 6 tahun, ketika ia dan Jiang Wanli memasuki kedalaman Lusan, ketika mereka bertemu binatang itu, Jiang Wanli mulai secara bertahap mengurangi jumlah tembakan, dan menunggu Jiang Yunshi. Setelah usia itu, Jiang Wanli hampir tidak lagi tertembak. Dapat dibayangkan bahwa Jiang Yun dapat hidup dengan sempurna sampai hari ini. Dalam 10 tahun, ia dan binatang buas telah bertarung berkali-kali dan tidak dapat menghitung. Selain itu, menurut pengamatan Jiang Wanli, ketika Jiang Yun mulai dari usia 10 tahun, dan kemudian bermain melawan binatang buas, ia akan secara aktif meniru beberapa karakteristik mempelajari binatang buas untuk meningkatkan keterampilan bertarungnya sendiri. Ditambah dengan pemandian obat yang telah direndam selama bertahun-tahun, Jiang Yun memiliki kekuatan yang kuat, kecepatan sensitif dan tubuh yang kuat, bahkan jika itu bukan biksu. Kondisi ini ditambahkan bersama, yang memberinya hasil akhir dari pertempuran dan kemenangan saat ini. Bab 5. Kamu kalah lagi. Dalam keheningan yang mati, suara Jiang Yun berdering lagi. 4 kata yang melayang di udara, seperti 4 petir, sangat hancur di hati semua orang.
terutama kata aga, yang bahkan lebih memalukan bagi angin. Bagus, baik laut, bunuh dia, bunuh dia. Semua orang di desa Jiang, yang telah kembali ke udara, tiba-tiba mendidih, bersorak dan berteriak, dan bahkan berharap Jiang Yun akan membunuh angin. Sebuah serangan diam-diam, satu kehilangan dan tidak mengenali akun itu. Siapapun dapat melihat bahwa angin tidak bermoral dan sangat berbahaya jika dia dilepaskan, dia akan menyelesaikan masalah. Ditambah dia akan menghancurkan aturan Lusan setelah semua. Bahkan jika dia membunuhnya, Feng Chun orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jiang Yun, kamu berani. Feng Ling cemas, dan jeritan nyaring sudah mengalir dengan semua penduduk desa angin. Setelah Jiang Yunwei tenggelam, belati ditutup, tetapi sisi lain meninju seperti angin. R pertama, asterisk kirim persen F. Peng, tinju yang berjongkok di dada yang tidak bermoral, menerbangkan seluruh tubuhnya ke jongkok langsung, dan Jiang Yun juga mengambil kesempatan untuk mundur. Sosok itu mundur beberapa meter. Jiang Yun, melihat angin itu tidak bermoral, tinju Jiang Yun terbang, dan mata Feng Ling akan berkedip. Bahkan jika dia tidak mengambil angin, dia langsung menuju ke arah Jiang Yun. Pada saat ini, Jiang Wanli akhirnya angkat bicara, angin, jika kamu berani kekacauan lagi, di gunung ini, bahkan jika kamu adalah reinkarnasi, kamu tidak bisa melindungimu. Tubuh Feng Ling tiba-tiba berhenti, meskipun hatinya tidak mau, tetapi dia juga tahu bahwa ancaman Jiang Wanli tidak mengkhawatirkan. Angin tidak memiliki cara untuk menghancurkan aturan gunung. Jiang Yun seharusnya membunuhnya, dan jika mereka menembak lagi, maka menunggu mereka, akan menjadi serangan bersama semua desa dari 100.000 gunung. Bahkan jika ada kekuatan besar dalam reinkarnasi, itu tidak akan menyinggung seluruh 100.000 gunung hanya untuk seorang murid batin. Kamu beri aku menunggu, pergi. Setelah memastikan bahwa angin hanya beberapa tulang rusuk, dan tidak ada kehidupan, angin mengejutkan orang-orang di desa Jiang, terutama Jiang Yun, dan ini adalah gelombang besar, dan semua orang di desa itu berbalik dan pergi. Angin telah terangkat, tetapi pada saat ini, perubahan akan mulai lagi. Mencicit, angin tiba-tiba menghindari tangan dan kekuatan, memotong panah yang ditembakkan oleh Jiang Yun, dan menatap Jiang Yun, matanya dipenuhi dengan warna keluhan. Aturan Lusan, mengeluarkan panah yang ditembakkan oleh pihak lain, menerima tantangan, lalu panah itu rusak, artinya, tidak ada habisnya. Jelas, antara Wu Feng dan Jiang Yun, tidak peduli bagaimana tahun-tahun berubah, salah satu dari mereka pasti akan mati di tangan yang lain. Jiang Yun, setelah 5 tahun, aku akan membunuhmu. Jika kamu berani melarikan diri, aku akan membiarkanmu pemakaman desa Jahe. Meskipun bahasa ancaman angin masih bergema di desa, tetapi dengan orang-orang desa angin akhirnya menghilang, penduduk desa Jiang juga menghela napas lega, setidaknya untuk sementara waktu masalah ini telah berakhir. Orang-orang yang santai segera mengepung Jiang Yun. Jiang Mu mengulurkan tinjunya dan memukul bahu Jiang Yun dengan paksa. Anak itu tidak bisa melihatnya, masih dalam. Jiang Lei meremas alisnya dan berkata, ya, Yundi, aku belum pernah melihatmu, aku tidak berharap kamu begitu kuat. Setelah itu, kita harus belajar lebih banyak dan belajar dari satu sama lain. Hari ini, kinerja Jiang Yun berada di luar harapan orang-orang, dan itu juga membawa kejutan besar bagi mereka. Lagi pula, Jiang Yun adalah kerabat mereka, dan tentu saja mereka bersedia melihat orang yang mereka cintai kuat. Oke, semuanya hilang. Jiang Wanli melambaikan tangannya. Cloud, kembali bersamaku. Pada saat ini, Jiang Yun telah memulihkan penampilannya yang biasa, tersenyum pada semua orang, dan kemudian mengikuti Jiang Wanli dan kembali ke gubuk. Uap di dalam rumah telah menghilang, mengungkapkan lingkungan yang belum sempurna. Duduk, aku punya sesuatu untuk diberitahumu. Setelah Jiang Wanli membiarkan Jiang Yun duduk, dia tidak berbicara, tetapi jatuh ke meditasi, seolah-olah dia bertanya-tanya bagaimana cara berbicara. Ada sesuatu di hati Jiang Yun. Yang pertama adalah ancaman angin ketika dia pergi. Yang kedua adalah dia ingat bahwa jika kakeknya tidak menyelesaikannya, dia tidak bisa mempraktikkannya. Namun, dia tidak berani berbicara. Untuk sesaat, suasana di ruangan itu tampak agak bermartabat. Setelah beberapa saat, Jiang Wanli akhirnya berkata, kamu tidak membunuh angin hanya karena kamu tidak berani membunuh. Jiang Yun sedikit terpana, tidak mengharapkan kakek untuk meminta hukuman seperti itu untuk waktu yang lama, dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, di mataku,
dia tidak berbeda dari binatang buas itu. Itu khawatir tentang membunuhnya. Apakah itu akan menyebabkan balas dendam pada desa kita? Ya, ini adalah alasan mengapa belas kasihan Jiang Yun ada di belakang. Meskipun dia tidak tahu apa reinkarnasi itu, dia dapat membiarkan desa angin berani mengabaikan keberadaan Liu Tianren, jadi membunuh angin dan dengan tidak bermoral akan membuat masalah bagi Jiang Chun. Jiang Wanli berkata pelan, apakah kamu mengerti sekarang? Dimengerti, bahkan jika aku membiarkannya pergi, dia tidak akan membiarkanku pergi, atau bahkan melepaskan desa kita. Mata Jiang Yun bersinar dengan dingin, kata demi kata. Gerakan angin dan panah serta kata-kata ketika saya pergi, adalah bukti terbaik. Setelah 5 tahun, dia pasti akan datang lagi. Ingat, jika kamu menghadapi situasi yang sama lagi di masa depan, ketika kamu memecahkannya, jangan ragu. Dunia, daging lemah, kebaikan untuk musuh, kekejaman terhadap dirimu sendiri, bahkan kebaikanmu, di mata musuh, tetapi kelemahan. Petik 2. Hati Jiang Yun bergerak sedikit, dan dia tidak mengerti mengapa kakek akan mengatakan hal-hal seperti itu pada dirinya sendiri, tetapi dia mengangguk dan berkata, kakek, aku tahu. Yah, ini adalah akhir dari masalah, kami melanjutkan topik sebelumnya. Jiang Yunyi, dia awalnya berpikir bahwa kakek ingin berbicara tentang bagaimana menghadapi tantangan 5 tahun setelah angin, tetapi tidak mengharapkan kakek untuk mengubah topik pembicaraan. Namun, topik ini juga sangat memprihatinkan tentang dirinya, sehingga semangat buru-buru menegakkan telinganya, karena takut kehilangan setiap kata yang dikatakan kakek berikutnya. Mengapa kamu ingin berlatih? Aku tidak akan bertanya, mungkin kamu akan menemukan jawabannya di masa depan. Tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti, kamu bisa berkultivasi. Bisakah saya berkultivasi? Jiang Yun berdiri dengan gembira. Ini menyusahkan 16 tahun kesusahannya dan akhirnya memiliki solusi. Ya, aku baru saja mengatakan bahwa kamu bukan orang di desa kami. Kamu tidak cocok untuk kultivasi Jiang Chun, tetapi kamu belum mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengolah semua latihan di dunia ini. Latihan apa yang bisa saya kembangkan? Di luar gunung berusia 100.000 tahun, ada pertanyaan. Ada praktik yang bisa Anda kembangkan. Tanyakan pada Tao. Jiang Yun dengan tegas mengingat nama itu. Ketika dia ingin datang, setelah dia mencapai usia dewasa, jika dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan Lusan, dia harus meminta Dao Zong untuk melihatnya. Jiang Wanli tiba-tiba tersenyum, sejauh yang saya tahu, saya meminta Dao Zong untuk merekrut seorang murid baru-baru ini. Jika Anda pergi sekarang, Anda harus dapat mengejar ketinggalan. Sekarang, Jiang Yun tiba-tiba melihat. Jangan melihat Jiang Yun. Hampir separuh waktu di masa lalu ada di kedalaman Gunung Lusan. Tetapi perbatasan Gunung Lusan masih jauh. Karena dari 100.000 gunung, itu berarti area Gunung Lusan seluas 100.000 mil. Bahkan jika Anda memiliki tunggangan terbaik, bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan bahaya binatang buas yang akan Anda temui setiap saat, Anda mungkin perlu beberapa tahun untuk keluar dari Lusan. Rupanya, saya melihat pikiran Jiang Yun. Mata Jiang Wanli hampir tidak terlihat. Haha. Jangan menggodamu. Katakan yang sebenarnya. Saya punya beberapa mil di sini, selama Anda memakainya. Itu 1.000 mil jauhnya, dan tidak banyak. Tetapi jika Anda mulai sekarang, itu setengah bulan. Dan yang lambat, itu cukup untuk membuat Anda bertanya. Petik 2. Saat berbicara, tangan Jiang Wanli telah muncul di tangan sebuah kertas. Gemetar di depan mata Jiang Yun. Apakah Anda menginginkannya?